semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini aku pengen ngabulin requestan terbanyak dari kalian, yaitu bikin video brush pen collection part 2. Dan ini brush pen yang bakal aku tunjukin serta review di video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngenalin dulu nih satu aplikasi yang sering aku gunain kalau belanja online, yaitu Shopback. Kemarin aku juga beli brush pen di Tokopedia melalui aplikasi Shopback ini. Jadi Shopback itu aplikasi cashback yang ngasih kita keuntungan berupa cashback dari setiap transaksi belanja online yang kita lakukan di berbagai merchant online dan e-commerce yang ada di Shopback. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini saldo cashback aku, iya sebanyak ini. Ini itu hasil dari belanja online aku selama ini. Dan cashbacknya ini kalau kalian mau cairin bisa ditarik ke rekening ke akun bank kalian atau bisa juga berupa pulsa. Shopback juga udah bekerja sama dengan 180 merchants online. Di sini kalian bisa beli pulsa, terus yang berhubungan dengan travel, ada marketplace juga, Tokopedia, Lazada, AliExpress, terus yang berhubungan dengan fashion juga ada Zalora, Sephora, dan masih banyak lagi. Untuk cara penggunaannya ini gampang banget, kalian tinggal buka aja aplikasi Shopback-nya, terus di sini tuh kalian bakal lihat banyak kumpulan e-commerce maupun promo-promo. Selanjutnya kamu tinggal pilih dan klik aplikasi yang mau kamu pakai untuk belanja, dan di sini aku pilih Tokopedia. Kamu tinggal tunggu sebentar, abis itu bakal muncul keterangan kayak gini. Kalian bisa baca aja atau langsung klik lanjut ke aplikasi. Nanti dia itu langsung ngarahin ke aplikasinya. Nah, udah deh, kalian udah masuk di Tokopedia dan langsung aja cari brush pennya. Abis itu kalian tinggal belanja kayak biasa, dan untuk cashbacknya dia itu bakal masuk kalau kita udah bayar dan udah diverifikasi. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi Shopback. Linknya udah aku taruh di description box ya. Dan nanti kalian tinggal gunain Shopback tiap kalian mau belanja online biar kita sama-sama untung lewat Shopback. Oke, kita bakal mulai dari Snowman brush pen. Ini aku beli tuh waktu itu aku nabung buat beli langsung satu set karena harganya juga lumayan terjangkau, dan ini bagian luarnya dia itu ada nomor sama nama warnanya. Terus di sini juga ada tulisan doodle, illustration, sama lettering. Jadi ini tuh bisa digunain buat hal-hal tersebut. Nah, ini untuk brush tipnya. Kita mulai ngebahas bagian brush tip. Menurutku brush pen Snowman ini cocok buat pemula, tapi buat pemula yang udah tahu tekanan buat kita ngedownstrokein si brush pen. Jadi tuh kita jangan terlalu neken banget gitu loh sama si brush pennya. Ini downstroke-nya juga bisa diatur, ketebalannya, upstroke-nya juga bisa diatur. Terus kalau digradasiin, dia itu kalau sesama Snowman bakal mudah untuk disatuin, jadi nggak perlu makan waktu yang lama. Terus di sini aku ada brush pen Snowman yang udah nge-fray, dia itu lumayan lama, dia paling lama deh kayaknya, makanya dia udah nge-fray. Tapi ini tuh nge-fraynya nggak terlalu parah, karena ini upstroke sama downstroke-nya masih bisa dibedain. Kita pindah ke bagian swatch. Sekalian aku ngasih tahu opini aku tentang si Snowman ini. Menurutku dia itu lumayan worth it buat kalian yang udah bisa ngelettering, karena dia itu sebenarnya nggak terlalu mudah nge-fray, tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih cara penekanan yang baik buat brush pen, dia bakal cepet nge-fray. Dan kalau misalnya si brush pen Snowman ini cepet nge-fray pun menurutku ini hal lumrah, karena harganya juga ini tuh lumayan murah, bahkan termasuk brush pen murah gitu kan. Nah, terus untuk pilihan warnanya menurutku ini banyak, karena ada 36 warna kalau nggak salah, dan aku cuma punya 24 warna. Ini pun menurutku udah banyak, jadi kalian bisa ngegradasiin, kalau bosen bisa ganti warna lain dan lain-lain. Jadi kalau soal rekomendasi sih, aku pribadi ngerekomendasiin si brush pen Snowman ini karena harganya itu murah, terus pilihan warnanya banyak, dan juga menurutku ya brush tipnya itu enak untuk digunain. Tapi pendapat orang kan beda-beda. Jadi kalau kalian mau beli Snowman untuk pertama kali, aku saranin beli satuan aja dulu, jangan langsung banyak, dan ini pilihan warnanya bisa lihat di layar. Brush pen selanjutnya adalah brush pen Lyra, yang tersisa hanyalah 2 warna ini. Sebenarnya aku punya 5, 2-nya hilang, satunya udah habis. Jadi ya ini aku tunjukin 2 ini aja. Untuk detailnya dia kayak gini, dia ada dual tip, terus di bagian bawah tulisan Lyranya itu ada nama warna si brush pennya. Dia itu dual tip, dan tip satunya itu fine tip. Jadi kayak gini bentukannya, kayak spidol tapi ukurannya kecil kayak pulpen. Terus untuk brush tipnya dia bentuknya kayak gini, jadi kayak bulat terus langsung naik ke atas gitu loh, ngeruncing.
Kita masuk ke pembahasan untuk ngebahas si brush tipnya. Menurut aku ini brush tipnya enak banget buat digunain, mirip sama Tombow tapi harganya lebih murah ini daripada Tombow. Buat kalian yang udah biasa ngelettering, kalian bakal mudah untuk ngatur upstroke sama downstroke-nya, ketebalannya itu gampang banget. Dan untuk gradasinya menurutku ini bagus sih, gradasinya gampang juga. Dan hasil gradasinya itu bagus banget coy, kayak nyatu banget gitu. Nah, kita bahas ke fine tipnya. Dia itu fine tipnya lebih kecil daripada upstroke untuk si brush tip, dan ya kayak gini bentukannya. Dan kita langsung aja ngebahas si brush pen Lyra ini. Menurut aku si Lyra ini mirip banget sama Tombow. Jadi buat kalian yang ngerasa Tombow harganya mahal, ini si Lyra itu harganya agak lebih murah daripada Tombow. Terus untuk ngebuat upstroke dia itu gampang banget buat garis tipis ke atas menurutku. Nah, yang disayangkan itu pilihan warnanya itu menurutku dikit. Tapi sejauh ini aku sih suka sama brush tipnya Lyra karena dia itu mudah diatur. Brush pen selanjutnya di sini aku ada koi brush pen, tapi aku nggak ngoleksi. Aku kurang suka sama si brush pen ini, dan ini bagian luarnya. Jadi dia itu ada tulisan koi coloring brush pen dan ada nama warnanya. Untuk brush tipnya sendiri, ini itu cuma ada satu brush tip ya, dan bentuk brush tipnya itu kayak gini. Untuk aku sendiri sih aku kurang suka sama si brush pen koi ini karena dia itu cepet banget ngefray-nya menurut aku ya, tapi nggak tahu buat kalian. Tapi dia juga tetap bisa kok buat upstroke sama downstroke itu bisa dibedain kalau misalnya belum ngefray. Sisi positif dari brush pen ini adalah dia itu mudah untuk digradasiin. Jadi kalau misalnya mereka digradasiin itu hasilnya bener-bener kelihatan kayak nyatu gitu loh. Terus ini untuk brush tip yang udah ngefray-nya nggak terlalu kelihatan parah, tapi kalau misalnya kita nge-swatch ini baru kelihatan nih bedanya. Upstroke sama downstroke-nya itu nggak terlalu kelihatan bedanya coy, jadi ya ini udah termasuk parah. Koi Sakura ini menurutku pilihan warnanya agak dikit, nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu dikit juga, dan ini yang paling mudah ditemuin di Gramedia banyak. Dan for your information, pertama kali aku gunain brush pen itu pakai merek Koi Sakura yang ini, dan ya menurut aku lumayan enak tapi dia cepet ngefray. Ini aja aku nge-swatch tuh hampir semuanya udah ngefray gitu loh brush pennya. Nggak tahu juga sih pandangan kalian ke Koi Sakura ini gimana, yang jelas aku kurang suka sama si brush tipnya, dan inilah swatch warna yang masih aku milikin. Lanjut ke Joico brush pen yang warna putih. Ini aku udah pernah nge-review di video khusus gitu. Kalian bisa lihat review lengkapnya di sana, dan ini warna yang masih tersisa. Bentuk luarnya tuh cuma ada tulisan kayak gini dan sisanya polos, dan by the way dia itu ada dual tip. Nah, tip satunya itu dia pakai fine tip, bentuknya itu kayak pulpen bukan spidol. Dan untuk bentuk brush tipnya kayak gini. Kalau ngomongin brush pen Joico yang warna putih ini, rasa aku kurang sukanya itu sama kayak Koi Sakura karena dia itu cepat ngefray, dan kayaknya ini brush pen pertamanya Joico deh, jadi kayak masih coba-coba dan masih banyak kesalahan. For your information, Joico tuh sekarang udah banyak banget brush pennya, jadi nanti aku bakal nge-review. Dan by the way, ini untuk fine tipnya ya. Brush pen ini juga water based, jadi kalau misalnya digradasiin itu gampang banget buat nyatuinnya. Terus kalau tipnya ngefray itu bentukannya kayak gini, nggak terlalu jelas ya, tapi kalau misalnya aku bikin nih tulisan, dia ngefray banget. By the way, yang nggak tahu ngefray itu kayak si tip brush pennya itu udah kayak rusak, jadi kalau misalnya kita upstroke itu nggak bisa bikin garis tipis. Terus kalau untuk warna si brush pennya menurutku ya normal aja, pilihan warnanya itu kalau nggak salah ada 24 warna, yang nggak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan. Menurutku untuk harganya sendiri ini terjangkau banget, murah menurutku. Jadi buat pemula yang baru beneran mulai belajar, boleh beli ini, tapi resikonya si brush pennya bakal cepet rusak. Cepet rusak atau enggaknya sih sebenarnya tergantung pribadinya ya, gunain si brush pennya bener atau enggak. Dan inilah swatch yang masih aku milikin, si brush pennya. Terus masih dengan Joico, di sini juga aku ada brush pen super brushnya Joico yang warna hitam. Ini tuh kayaknya upgradean yang tadi deh. Dan ini untuk bagian luarnya sama polosnya, jadi cuma ada tulisan di tengah ini doang. Dan dia juga dual tip, tapi tip yang untuk fine tipnya itu bentukannya beda. Tapi kalau misalnya digunain sih sama aja sih rasanya. Dan ini untuk brush tipnya, menurutku brush tipnya tinggi banget. Aku juga udah nge-review brush pen Joico ini di video tersendiri, dan aku tuh di sana bener-bener muji dia. Kayak aku kagum banget gitu loh sama Joico karena upgradeannya itu bener-bener beda jauh sama yang sebelumnya. Dan menurutku si brush tipnya ini easy to control, buat pemula cocok banget karena ini juga harganya terjangkau. Fine tipnya juga enak digunain, bisa digunain buat pulpen sehari-hari gitu. Dan kalau misalnya ini digabungin nih, digradasiin, menurutku ini juga gampang buat disatuinnya karena dia water base. Oke, aku bakal bahas
bahas tentang pendapat aku buat dia. Menurutku dia itu benar-benar worth it banget buat pemula karena harganya itu terjangkau banget. Setahu aku cuma 30 ribuan buat dapat 12 pieces. Sejauh ini aku juga jarang sih sebenarnya gunain si Joico Super Brush ini, tapi ya sejauh ini yang aku gunain dia belum ada nge-fray sama sekali. Jadi ya ini bagus buat pemula, jadi nggak bakal cepet nge-fray gitu si brush pennya. Dan kalau kalian mau review lengkapnya, aku bakal taruh link video aku nge-review brush pen ini di description box. Dan inilah swatch warna yang aku milikin. Semuanya sih aku punya 12 warna dan inilah warna-warnanya. Terus di sini juga aku ada brush pen Artline Stick. Dia itu salah satu brush pen yang nolong aku waktu aku masih pemula dalam lettering. Dan ini bagian luarnya dia itu kayak Lego, ada tulisan Artline Sticknya dan detailnya ada di bagian tutup. Bentuknya juga unik karena dia itu bisa disatuin kayak gini. Dan untuk brush tipnya dia itu bentuknya kayak gini. Menurutku Artline Stick ini tuh cocok buat pemula karena dia emang enak gitu loh, kayak didesainnya buat pemula gitu. Jadi kitanya nggak terlalu kesusahan buat ngatur si brush tipnya. Dia juga upstroke sama downstroke-nya gampang. Tapi kekurangannya adalah dia agak mudah nge-fray gitu. Inilah salah satu brush tip Artline Stick aku yang udah nge-fray. Sebenarnya lumayan banyak sih, dan kalau udah nge-fray itu nggak enak banget, aku nggak suka. Kalau soal gradasi sih menurutku dia gampang buat disatuin soalnya dia juga water base. Oke, pendapat aku tentang Artline Stick ini, menurutku ini cocok banget buat pemula buat ngembangin skillnya, tapi buat orang yang udah tahu penekanan brush pen yang bener itu kayak gimana, biar nggak cepet nge-fray. Terus menurutku brush tipnya Artline Stick ini ukurannya agak besar, jadi kalau kita nulis pakai Artline Stick ini cocoknya bikin huruf yang besar-besar juga, karena kalau kecil-kecil jatuhnya kayak maksa gitu. Dan aku sendiri sih udah lama nggak beli lagi si Artline Stick, makanya ini banyak yang nge-fray karena aku juga udah jarang gunain dia. Dan ya, semoga informasi tentang Artline Stick ini berguna buat kalian nih, warna-warna swatchnya. Dan ini dia brush pen terakhir, aku kayaknya bakal komen parah ke dia karena aku kurang suka banget sama dia. Jadi ini bagian luarnya, dia tuh polos banget, warnanya sama dan cuma ada tulisan VTech-nya, abis itu polos. Hal uniknya adalah dia tutupnya itu segitiga, ini kan dual tip ya, jadi ada yang tutup segitiga dan juga ada yang bulat. Tip satunya adalah fine tip, bentukannya kayak gini, dan brush tipnya kayak gini. Aku baru beli dia tuh akhir-akhir ini dan aku ada niatan buat bikin video review tersendiri, jadi tungguin aja. Dan menurutku untuk upstroke sama downstroke-nya dia itu bisa diatur, tapi menurutku juga buat yang pemula itu agak susah gitu deh kayaknya bikin upstroke karena dia agak susah gitu bikin garis tipis. Terus kalau soal gradasi juga menurutku dia itu agak susah buat disatuin, tapi tetap bisa disatuin kok, waktunya aja lebih lama gitu. Oke, kita masuk ke sesi pendapat dan sebenarnya aku takut banget buat ngeluarin pendapat negatif aku buat dia. Sebenarnya nggak negatif sih, aku cuma ngasih kritikan aja ya. Ini itu harganya terjangkau, tapi karena harganya yang terjangkau mungkin ya kualitasnya itu kurang bagus. Aku baru beberapa kali make dan nggak pernah aku pakai buat catatan, tapi dia udah ada yang nge-fray. Jadi aku saranin banget buat pemula yang belum tahu penekanan brush pen yang benar, jangan beli ini. Tapi kalau misalnya kalian udah paham nih cara penekanan brush pen yang benar dan biar nggak cepet nge-fray, kalian bisa beli VTech. Tapi aku pribadi sih suka banget sama bentuk luarnya VTech, jadi kayak minimalis gitu loh brush pennya. Dan inilah swatch 12 warna brush pen VTech yang aku punya. Oke, video brush pen collection sekalian review brush pen yang aku punya juga udah cukup sampai sini dulu. Makasih udah nonton sampai akhir, dan aku bikin video ini tuh karena memenuhi requestan kalian, bukan untuk pamer ya. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian yang nonton, dan kalau kalian mau beli brush pen jangan lupa nabung ya. Oke, goodbye, see you next time. Don't forget to be grateful today and bye bye. Boom.